transportasi yang ada di Provinsi Bali ini sangat panjang ya. Jadi mungkin dari dulu kita pernah melihat di mana adanya bemo, mungkin ya dulu ya, ada bemo roda 3 beralih. Nah itu menjadi komitmen bersama pemerintah daerah untuk bagaimana tetap menyiapkan layanan transportasi yang handal. Bertambah banyak, namun tidak ada solusi. Nah, transportasi publik ini sebagai salah satu solusi. Bisa kita bayangkan kapasitas bus misalnya 35. Kalau itu bisa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semangat pagi Semeton ASN dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Farida Mertasari di channel kesayangan kita semua, podcast ASN Bali Bisa. ASN Bali Bincang Santai. Hari ini Rabu 26 November 2025, kita sudah tidak terasa ya, kita sudah hadirkan ini episode ke-37 Semeton ASN. Jadi hari ini Buddha Paing Kuningan, kita kembali hadirkan Semeton ASN di podcast kita kali ini dengan topik-topik yang menarik dan juga sangatlah penting untuk kita ketahui, karena apalagi kita sebagai ASN ya, perlu untuk memiliki wawasan yang luas begitu ya, terkait dengan program-program yang kita miliki di lingkup pemerintah Provinsi Bali tentunya. Nah, hari ini tentunya kita sudah hadirkan seorang narasumber yang pastinya di sini Semeton ASN sudah ada yang familiar begitu ya dengan beliau. Jadi hari ini kita akan hadirkan tema podcast yaitu peran ASN dalam mendukung layanan transportasi publik massal berkelanjutan di Provinsi Bali. Telah kita hadirkan beliau Bapak Imade Purwadana ST.MSI. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi, semangat pagi Om Swastiastu, Sobat ASN. Oke, baik Semeton ASN, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Made. Saya panggil Pak Made aja Pak ya? Boleh. Boleh. Baik, jadi Pak Made saat ini sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Trans Bali atau Transarbagita di Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Sapunapi gatre niki Pak Made. Becek. Becek ya. Pun ngopi Pak biasa ya pagi-pagi. Tiang nggak ngopi pagi. Nggak ngopi Pak ya? Tapi biasanya minuman air ini putih ya, aja. Air putih saja, oke. Iya Pak, ini menarik Pak ya, artinya kita tahu bahwa di sekitar kita gitu ya, bicara soal transportasi umum, ini sebenarnya topik yang hangat ya Pak ya, masih sampai saat ini gitu, karena yang digadang-gadang kita ingin membangun budaya untuk lebih, istilahnya lebih dekat gitu Pak ya, dengan penggunaan transportasi umum, di mana di sini kita ingin peran ASN untuk lebih aktif terkait dengan hal itu, begitu Pak ya. Nah, bicara soal ini Pak ya, artinya transportasi, layanan transportasi kita di Bali gitu Pak. Seperti apa sih Pak kondisi saat ini, dan kalau kita tahu ada Transarbagita gitu Pak ya istilahnya. Nah, gimana itu proses awalnya Pak? Ide awalnya? Baik, saya sapa dulu gitu, Sobat Pak. ASN. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Ini topik yang menarik pagi ini yang harus kita angkat ya. Bagaimana peran ASN khususnya dalam transportasi publik. Jadi sedikit sejarah dulu. Ya, silakan, saya sampaikan bahwa sejarah transportasi yang ada di Provinsi Bali ini sangat panjang ya. Jadi mungkin dari dulu kita pernah melihat di mana adanya bemo, mungkin ya dulu ya, ada bemo roda 3 beralih ke mikrolet, dan sampai saat ini yang angkutan massal perkotaan. Nah, itu khususnya yang di pemerintah provinsi sudah menyiapkan. Salah satunya ini Transarbagita dan Transmetro Dewata. Jadi Transarbagita ini sudah hadir sejak tahun 2011. Nah, itu di launching pada tanggal 18 Agustus 2011, di mana saat itu baru melayani satu koridor. Nah, berkembang di tahun berikutnya menjadi 2 koridor. Sejarahnya mungkin dari pertama saya sebutkan, koridor 1 itu dari kota ke GWK. Koridor 2-nya itu dari Batu Bulan ke Nusa Dua. Jadi itu cikal bakal atau pionernya layanan angkutan umum perkotaan. Karena dulu memang pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan memberikan hibah bus kepada Pemprov, sehingga Pemprov melaksanakan operasionalnya. Nah, sambil berjalan, layanan Transarbagita ini masih tetap berjalan hingga tahun 2020. Setelah pasca COVID ya, kalau kita tahu 2020
itu ada program yang namanya By the Service dari Kementerian Perhubungan. Oke, apa namanya Pak? By the Service. By the Service, Ya, oke. yang mana yang kita ketahui sekarang itu Transmetro Dewata. Oke. Jadi hadirnya itu kurang lebih yang bulan September tahun 2020 itu di launching satu koridor. Oke, jadi awalnya satu koridor. Betul, dan sekarang berkembang hingga tahun ini Transmetro Dewata sudah berkembang menjadi 6 koridor. Oh, oke, cukup pesat ya Pak ya perkembangan ini ya. Oke, baik. Oke. Nah, itu jadi satu kesatuan Transarbagita dan Transmetro Dewata ini sekarang sudah diampu oleh pemerintah Provinsi Bali. Oh, baik. Jadi secara satu kesatuan itu tadi artinya prosesnya penamaan Transarbagita menjadi itu berarti satu ini Pak ya, satu produk gitu ya. Betul. Jadi awalnya Transarbagita, kemudian bertransformasi dan sebagainya, menjadilah saat ini kita sebut Transmetro Dewata. Begitu Pak ya, kurang lebih ya. Oke, baik. Oke, artinya kan sudah ada sekian proses Pak ya, perkembangan mulai dari koridornya mungkin awalnya baru 1 atau 2 koridor dan saat ini sudah menjadi 6 koridor gitu Pak ya. Nah, kemudian kalau saat ini nih Pak bicara soal transportasi, kalau minat deh, saya mau tahu soal minat masyarakat terkait dengan penggunaan transportasi ini seperti apa Pak kondisinya? Kalau minat masyarakat kita khususnya di Bali ya, kalau berdasarkan hasil analisa kami selama beberapa kali kami lakukan evaluasi, itu minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik ini semakin meningkat. Oh baik, berdasarkan data kami itu trennya terus meningkat. Bahkan pada akhir tahun 2024 itu pengguna layanan sudah di angka hampir 2 juta lebih. Oh, iya besar jadi, Pak ya. Ya, jadi ini memang betul-betul apa ya, sangat-sangat trennya sangat-sangat positif. Oh, baik. Jadi dengan di tahun ini saja yang sudah kami laksanakan dari bulan April sampai bulan Agustus, itu ada persentase peningkatan yang cukup signifikan. Wow. Sehingga kita berharap ke depannya ini malah akan menjadi semakin meningkat dan menjadi salah satu moda yang digunakan oleh masyarakat kita untuk bermobilisasi. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Made sendiri Pak ya, artinya kan tadi disebutkan minat masyarakat, mereka mungkin mulai aware Pak ya. Betul, aware. Mulai ngeh bahwa dengan menggunakan transportasi umum ini juga cukup nyaman gitu Pak ya. Karena beberapa kali saya juga ada pengalaman untuk naik transportasi umum itu, saya rasa memang bersih gitu Pak. Artinya memang dari segi transportasi sangat siap ya kalau saya rasakan sendiri saat itu gitu. Nah, artinya bicara soal minat gitu Pak ya. Kalau sejauh ini Bapak mengamati gitu terkait dengan tantangan Pak, kendalanya mungkin kan masih ada ya Pak beberapa ya. Nah, seperti apa itu Pak kalau terkait itu Pak? Ya, mungkin terkait minat tadi ya. Kami juga sebetulnya didukung dengan standar pelayanan minimal. Oh, baik. Jadi bus-bus yang dioperasionalkan ini memiliki standar pelayanan minimal dan juga prosedur. Jadi bagaimana dari mobil itu dari awal disiapkan dirancek sampai dengan pelaksanaan di lapangan yang diawasi oleh pengawas-pengawas kami. Baik, Dan tadi terkait dengan minat itu tantangannya ya. Memang betul, tantangannya ini bervariasi ya, bervariatif. Salah satunya mungkin kalau kita tahu saat ini dewasa ini kan Bali sering terjadi kemacetan ya. Nah, kemacetan itu turut berperan serta dalam mempengaruhi kalau di kami istilahnya timetable. Jadi waktu kami untuk berangkat maupun jarak antar bus, nah ini menjadi pengaruh kemacetan ini. Memang kita butuh apa namanya ya, butuh seluruh stakeholder untuk turut bagaimana memecahkan masalah ini. Baik. Ya, selain juga terkait dengan kemacetan, tentunya juga untuk meningkatkan pengguna, jumlah pengguna layanan itu juga menjadi tantangan bagi kami. Nah, ini Pak, kalau misalnya ini di obrolan-obrolan santai ya Pak, kadang sama teman-teman gitu. Itu tadi saya sebutkan kalau sebenarnya transportasinya sangat nyaman dan bersih Pak ya. Betul. Kemudian, tapi kadang ada di antara teman-teman gitu Pak diskusinya, tapi jarak untuk mengakses haltenya katanya gitu Pak. Nah, terkait itu adakah semacam langkah-langkah itu Pak untuk mengatasi itu Pak? Baik, ya betul sekali ya. Memang kita di Denpasar ini kan terus terang di Denpasar Sarbagita lah, kawasan Sarbagita ini memang sangat minim sekali angkutan umum ya. Nah, jadi sebetulnya layanan angkutan umum perkotaan bus Transmetro Dewata ini mengisi pada jalur-jalur utama.
Jalur-jalur baik. utama, lintasan utama yang seharusnya didukung dengan feeder atau angkutan pengumpan. Nah, ya ini yang belum ada mungkin ya. Baik. Misalnya mungkin ada yang tinggal di daerah, misalnya nih saya contohkan nih, Iya, di Munang Maning misalnya, di daerah sana. Mau mengakses ke jalur utama Imam Bonjol kan sulit ya. Iya, benar Pak. Jadi harus berjalan kaki kurang lebih 1 sampai 2 kilo mungkin. Betul. Nah, itu memang menjadi salah satu kendala. Betul. Nah, kami sih sudah menyampaikan kepada stakeholder terkait, baik kabupaten kota, untuk bisa bersama-sama menyiapkan angkutan pengumpan atau feeder tadi. Sehingga harapan kami ke depan pertanyaan tadi terjawab. Pertanyaan tadi terjawab Pak ya. Betul. Atau mungkin bisa digunakan moda yang ada saat ini sebagai first mile atau last mile, contohnya seperti angkutan online mungkin. Nah, itu salah satu opsi sih. Salah satu opsi Pak ya. Baik. Tapi di samping memang ketersediaan opsi itu dari tim sendiri begitu Pak ya sudah mengidentifikasi sebenarnya Pak ya terkait dengan kendala-kendala tersebut, dan juga Astungkara Pak ya masih dalam proses untuk kita bisa pelan-pelan wujudkan gitu ya Pak ya. Agar lebih mudah pelayanannya juga di suatu hari nanti begitu Pak ya. Nah, kalau bicara kemudian soal koridor Pak ya. Berarti kan ini sebarannya ada 6 koridor tadi. Seperti apa sih Pak? Apakah hampir di semua koridor gitu mau ramai penggunaan daripada transportasi umumnya Pak? Ya, jadi mungkin saya jelaskan lagi ya. Tadi ada 2 koridor Transar Bagita yang masih ada. Plus 6 koridor Transmetro Dewata. Jadi seluruhnya ada 8 koridor yang kami kelola. Baik. Jadi memang bervariasi tingkat keterisian atau kinerjanya. Tapi ini hal yang menarik karena koridor Transmetro Dewata maupun Transar Bagita ini ada kecenderungan untuk meningkat penumpangnya. Baik. Dan terutama kalau kita lihat secara data, koridor 1, koridor 2, koridor 5 layanan Transmetro Dewata itu tingkat keterisiannya hampir di atas 30%. Artinya memang antusias masyarakat warga kita itu cukup tinggi. Dan beberapa kali kami melakukan survei. Nah, ini cukup membantu kepada masyarakat kita yang berpenghasilan menengah ke bawah. Karena kan ya kalau dengan tarif subsidi pemerintah tentunya lebih murah gitu Pak ya. Dibanding mereka menggunakan angkutan pribadi maupun angkutan sewa lebih mahal tentunya. Ya, seperti itu. Oh iya, baik. Nah, berarti itu kan tadi totalnya 8 Pak ya. Daerah-daerah mana aja sih Pak yang biasanya cukup ramai gitu ya Pak? Ya. Keterisiannya istilahnya. Tingkat keterisian kami itu pertama koridor 1. Itu dari sentral parkir Kuta ke terminal Persiapan. Nah, ini yang kami bilang tadi mungkin sekarang menjadi nomor 1 ya dari pencapaian paling tinggi, di mana hampir 40% load factor kalau istilah kami untuk menghitung keterisian. Nah, itu disusul oleh koridor 2, yaitu dari Ubung, Gor Ngurah Rai ke bandara. Ke bandara Pak ya? Ya, itu menjadi salah satu koridor yang gemuk lah istilahnya. Kemudian juga koridor 5 yang saat ini digunakan oleh mahasiswa Politeknik dan juga mahasiswa Universitas Udayana. Jadi pemberangkatannya itu dari titik sentral parkir Kuta menuju ke ujungnya di Politeknik. Nah, ini juga tingkat keterisian berdasarkan evaluasi kami selama 3 bulan ini cenderung meningkat. Ya, jadi kami juga juga terus mendorong supaya nanti Civitas Academy juga menggunakan, karena berdasarkan survei kemarin sudah banyak dosen, pegawai. Jadi segmentasinya kelihatannya sudah lebih bervariasi Pak ya? Betul, sudah bervariasi. Kalau dulu masih monoton ya, mungkin mahasiswa aja, sekarang itu pegawai, dosen sudah mulai manfaatkan itu. Luar biasa Pak ya. Artinya memang salah satu program yang oleh masyarakat kita hanya tinggal memang dioptimalkan gitu Pak ya sebenarnya posisinya ya untuk di beberapa halnya gitu, sehingga kita bisa merasakan bersama gitu Pak ya, artinya benefit-benefit yang baik daripada program-program yang kita punya gitu. Nah, kemudian Pak, bicara soal pembiayaan layanan nih Pak, nah gimana sih Pak mekanisme pendanaan layanannya di tahun 2025 ini Pak terkait dengan ini? Nah, jadi anggaran yang kita gunakan saat ini adalah dana sharing sebetulnya. Dana sharing. Ya, jadi dana sharing dari pemerintah Provinsi Bali dan juga pemerintah kabupaten kota di wilayah SAR Bagita, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Nah, melalui sharing ini telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Bapak Gubernur dan Wali Kota dan Bupati SAR Bagita itu bulan April ya. Nah, itu menjadi komitmen bersama pemerintah daerah untuk bagaimana tetap menyiapkan layanan transportasi yang handal. Jadi sudah ada komitmen, komitmen kita pemerintah daerah. Ini tertuang juga dalam undang-undang ya, Undang-Undang 22
tahun 2009. Oke. Itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Iya. Itu pasal 139 ayat 2 dan 3. Bagaimana itu di situ tertuang jelas pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota berdasarkan kewenangannya itu untuk menyiapkan layanan angkutan umum. Nah, jadi itu sudah jelas. Jadi komitmen ini komitmen bersama karena kita di Bali istilahnya apa ya, ngerumbu atau seperti itu. Artinya gotong royong gotong gitu royong, ya Pak ya. Ya betul sharingnya. Baik, oke. Nah ini juga mungkin perlu ya artinya kita sharing gitu Pak ke Semeton ASN bahwa memang ini salah satu program yang untuk implementasinya itu adalah sangat membutuhkan komitmen bersama begitu Pak ya. Betul. Dari berbagai daerah ataupun juga tim-tim yang terlibat di dalamnya. Jadi sebenarnya kesuksesannya pun sangat tergantung dengan komitmen itu begitu Pak ya. Betul kurang lebih Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Nah, kemudian, kalau misalnya dari sisi Bapak mengamati juga, seperti apa sih Pak kalau dari ASN nih Pak? Kita lihat dari konteks ASN terkait dengan hubungannya terhadap penggunaan transportasi umum gitu Pak. Seperti apa Pak gambarannya? Jadi di sini kita harapkan sih memang ASN itu menjadi garda terdepan ya. Yang bagaimana bisa, karena program ini adalah program dari pemerintah. Baik. Ya, seyogianya kita sebagai ASN dapat menggunakan fasilitas ini dengan baik. Contohnya mungkin ASN bisa berperan serta nanti ikut menjadi salah satu ataupun penumpang ya, masyarakat yang berpartisipasi di dalam penggunaan layanan transportasi publik. Karena seperti harapan kita juga ini akan terus meningkatkan load factor kan. Nah, di samping juga sebetulnya sudah ada surat edaran sebelumnya terkait penggunaan layanan angkutan umum. Itu kalau nggak salah surat edaran nomor 8 tahun 2023. Surat edaran gubernur ya, itu tentang kewajiban pegawai pemerintah untuk menggunakan layanan angkutan umum, menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan non motorized lainnya. Nah itu sudah tertuang di surat edaran tersebut. Ya, dan itu kami harapkan memang dari ASN keterlibatannya semakin tinggi. Seperti contoh di Jakarta mungkin ya yang pernah dengar bahwa di Jakarta itu sudah ada peraturan gubernur atau apa ya, saya juga mungkin itu sudah mewajibkan untuk ASN menggunakan transportasi publik. Iya, jadi kita mungkin SE ini sekarang dalam tahap revisi mungkin ya. Karena mungkin poin-poinnya ada yang perlu disempurnakan. Mungkin ke depan kita akan mendapatkan SE yang terbaru terkait penggunaan layanan angkutan umum ini. Baik. Iya. Artinya memang kalau kita cermati gitu Pak ya, memang tujuannya adalah kebaikan untuk kita semua sebenarnya Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti bayangan saya kalau memang sudah segala sesuatunya mendukung, kemudian nanti penggunaan transportasi umum ini bisa menjadi sebuah budaya gitu Pak ya. Mungkin itu juga sih yang menjadi target gitu Pak ya. Tapi kalau bicara soal budaya Pak ya, budaya penggunaan transportasi umum gitu Pak. Nah apa yang sudah sempat dilakukan gitu Pak, langkah-langkahnya untuk membangun ya. Apa yang harus kita kerjakan dulu untuk sampai bisa membangun culture untuk penggunaan transportasi umum gitu Pak. Ya. Kalau untuk ke masyarakat, masyarakat kita beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu juga di tingkatan sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah itu kami lakukan untuk memberikan pengalaman kepada siswa, pelajar, khususnya bagaimana mereka bisa mudah dalam bertransportasi. Nah, seperti itu. Dan juga kami mensosialisasikan bagaimana tata caranya. Tata cara menggunakan layanan ini, kemudian juga kemana saja rutenya. Nah, dan juga sekalian edukasi kepada adik-adik kita itu, bagaimana supaya tidak menggunakan kendaraan pribadi karena mereka belum layak umur kan. Ya, jadi seperti itu yang kami informasikan sehingga menggugah mereka untuk ayo kita menggunakan transportasi publik. Jadi pas ya Pak ya sasarannya, satu sisi mereka belum boleh gitu ya sebenarnya penggunaan angkutan pribadi ya inilah. Jadi pinter-pinternya kita melihat celah ya Pak ya, di mana mereka bisa kita berikan perspektif lain penggunaan transportasi umum dan aman juga kan begitu Pak ya. Oke Pak. Jadi kalau terkait dengan penggunaan, nah sering ini juga saya tanya ke teman-teman Pak, gimana sih caranya memakai transportasi umum Transmetro gitu misalnya, gimana mengaksesnya, apa dulu kemana bisa order tiket gitu Pak biasanya. Nah seperti itu gimana Pak? Tentunya kalau untuk menggunakan layanan transportasi Transmetro Dewata maupun Trans Sarabagita ini kita harus
menunggu di halte. Menunggu di halte, Ya, itu kita dulu. menunggu di halte yang sudah ditentukan atau Ya. halte yang dilalui. Nah, untuk masuk ke bus ini kita menyiapkan beberapa cara pembayaran. Oke. Jadi bisa menggunakan QRIS, Mm-mm. bisa menggunakan kartu uang elektronik. Oke, Ya, jadi kalau baik. kartu uang elektronik ini kan bervariasi ya, bisa Ya. didapatkan di mungkin toko-toko swalayan. Baik. Dan juga kalau untuk QRIS mungkin setiap masing-masing sekarang sudah Di punya mobile banking itu, Pak, ya? ya. Oke, heeh. Itu bisa digunakan untuk transaksi. Oke. Tarif itu berapa ya, Pak ya? Tarif untuk yang penumpang umum Oke. itu 4.400. Oh, sangat terjangkau ya, Pak, Betul. sebenarnya. Apalagi pelajar. Oh, Kalau apalagi pelajar ini pelajar. Rp2.000. Oh, gitu. Oke. Jadi syaratnya pelajar ini harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Baik. Ya, itu Rp2.000 termasuk juga kaum disabilitas. Oh, nggih. Jadi baik. tarif disabilitas juga sama 2.000. Ya. Begitu pula dengan lansia. Oh, Ya, nggih. jadi sudah banyak baik. sekali kemudahan untuk tarif kita berikan kepada masyarakat. Oke, artinya sudah ada kategori-kategori yang disesuaikan begitulah ya, Pak Betul, ya. betul. Oke, nah itu tadi kan pertama kita harus ready di halte dulu, kemudian untuk pembayaran bisa siapkan QRIS atau tapping kartu uang. kartu uang gitu Ya, Pak kartu ya, uang yang bisa elektronik. didapatkan di beberapa swalayan gitu Pak ya, yang mungkin menjual. Kemudian yang ketiga apa nih Pak? Setelah itu masuk. Ya, setelah itu kalau sudah berhasil, ya. QRIS-nya berhasil, itu udah langsung bisa Sudah masuk. langsung bisa Ya, masuk. sudah Nah, bisa masuk. oke. Kalau keluar tinggal menunggu di halte yang mana di tujuannya. Oke. Nah, kalau untuk mau tahu nih Pak, koridornya di mana saja gitu. Ya. Kalau misalnya saya mau ke Ubud, saya harus kemana dulu nih? Ngelihatnya di mana Pak? Ya, jadi kita ini sudah dilengkapi dengan aplikasi Transmetro Dewata ya. Oke. Jadi bisa dilihat di Play Store atau App Store untuk iOS ya Pak ya? Untuk iOS dan Oke. juga untuk untuk Apple juga ada. Iya, oke. Jadi bisa di-download aplikasi Transmetro Dewata, di situ kelihatan semua. Oke. Rute-rutenya, titik-titik perhentiannya, Iya. dan juga di situ bisa kelihatan tracking bus. Tracking bus. Ya, jadi kita tahu bus mana yang akan datang. Oke. Ya, kira-kira berapa lama itu kelihatan dari Real aplikasi. time berarti itu Pak Real ya? time, betul sekali. Oke, Iya. baik-baik. Berarti di aplikasi Transmetro Dewata Pak namanya Iya, ya? iya. Oke, kita bisa sampaikan ke Semeton ASN. Jadi sebenarnya sudah dipermudah nih Semeton ASN Betul. ya. Tadi dari segi harga juga sangat terjangkau. Kemudian sudah disampaikan sama Pak Made, cukup simple lah ya ternyata tahapannya. Simple, iya. Tapi nanti untuk informasi koridor, kemudian juga tracking busnya itu sudah lengkap disajikan di aplikasi Betul. Transmetro Dewata. Jadi tinggal download aja nih Semeton dan juga tinggal berangkat ya. Mau jalan-jalan sama keluarga jadi bisa banget Pak ya sebenarnya. Ya, itu weekend nih. Weekend gitu misalnya kan. Oke. Saya sering tuh Pak lihat teman-teman mereka tuh seharian itu tuh apa namanya misal ke Ubud gitu Pak. Dia ngevlog Pak. Jadi Iya. ngevlognya justru di bagian saat mereka naik Transmetronya. Mungkin Betul. experience ya. Experience, betul. Pengalaman ya. Sekarang kan Oke. istilahnya anak-anak Gen Z. Iya, Pak, itu benar. Kan suka apa istilahnya ya, kalau apa namanya? Ngevlog gitu kan mereka ya. Ya, mereka juga menjadi salah satu mitra kami secara tidak langsung. Secara tidak langsung, mempromosikan betul. layanan Transmetro Dewata. Nah itu Pak, jadi Anjir. seru juga ya, saya juga ngeliat dari vlog teman tuh Pak, Ya. seru juga kayak itu berangkat ke Ubud gitu kan, Ya. naik ini, kita tinggal duduk gitu kan, Iya. terus langsung sampai gitu. Betul. Nah oke Pak, berarti terkait dengan tata caranya dan juga alat pembayarannya itu semua jelas ya Pak ya, bisa dibuka di sistem gitu ya berarti ya. Oke, nah Pak, kalau misalnya terkait dengan kondisi nih Pak, kondisi pelayanan saat ini. Tadi Ya. kan Bapak sudah sempat menyinggung sekilas tentang SPM gitu Pak ya. Iya. Apa mungkin dari segi mesinnya. Nah, itu seperti apa Pak kalau existing saat ini? Ya, kalau existing saat ini memang ini layanan kita jaga ya, Ya. dengan standar pelayanan minimal yang kita sepakati, Oke. termasuk tadi unsur-unsur kenyamanan, keamanan, keselamatan ini sangat-sangat kita perhatikan. Baik. Jadi kalau kita sudah melakukan rem cek dan ternyata pagi hari ini ya, Baik, terutama kalau kita sudah lakukan rem cek dan ternyata ada kendaraan yang tidak layak, itu kita tidak operasionalkan. Oke. Karena unsur-unsur tadi Ya, kita baik. ingin mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan. Oke. Nah, kemudian juga dalam operasional, apabila terjadi sesuatu kendala itu petugas pengawas kami langsung turun ke lapangan. Baik. Jadi kami juga ada mitra pengawasan, itu mereka langsung melakukan identifikasi di lapangan. Apakah bus ini akan layak dioperasionalkan kembali atau tidak? Oke. Misalnya kalau ada keluhan penumpang di tengah jalan misalnya, AC-nya mati, seperti itu kan tidak nyaman ya. Iya. Nah, itu langsung kita turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi standar-standar pelayanan ini betul-betul kita perhatikan. Baik. Ya, mungkin karena kita juga ada layanan pengaduan langsung. Layanan pengaduan langsung. Ya, bisa oke. melalui aplikasi tadi Transmetro Baik. Dewata maupun juga
di UPTD kami juga punya layanan pengaduan transportasi publik. Oke. Beberapa pengaduan itu masuk dan langsung kami tanggapi, kami respon. Langsung ditanggapi dan direspon gitu Pak ya. Nah ini bagus ya Pak sebenarnya ya, artinya sudah disiapkan dari hulu ke hilirnya gitu kalau Betul. saya amati Pak ya. Artinya kita juga tidak menampik kalau misalnya kita tetap berusaha yang optimal, tapi kalau misalnya ada komplain gitu kita tetap terbuka gitu Pak ya. Betul. Terhadap berbagai masukan yang didapat gitu berarti. Nah terkait dengan performa layanan nih Pak, kalau tadi kan ada unsur dicek dari segi busnya gitu. Kalau dari segi SDM-nya nih Pak, SDM. apa yang mungkin sudah dilakukan untuk meningkatkan performa misalnya kayak dari sisi driver gitu Pak. Nah seperti apa Pak? Jadi kami memang sudah mensyaratkan juga operator untuk melakukan pelatihan driver dalam satu periode tertentu ya. Jadi setiap driver ini mendapatkan istilahnya haknya lah untuk mendapatkan pelatihan. Ataupun istilahnya training-training yang terkait dengan keselamatan. Ya, jadi kita sudah antisipasi terlebih dahulu sehingga kalau memang ada pramudi yang masuk kategori perlu dilakukan pembinaan, itu langsung dilakukan pembinaan oleh operator. Ya, tentunya kita tahu ya karena sekarang ini pengemudi bus ini kan kalau di Bali cukup langka ya, sedikit ya. Nah itu Pak. Jadi seleksinya juga kita harus ketat, tapi tetap juga bagaimana memfasilitasi karena keterbatasan itu. Namun tidak mengurangi standar-standar yang kita tentukan. Yang sudah baku lah kayak kita bicara pola standar ya Pak. Dan mereka juga diberikan hak untuk mendapatkan sama dengan ketentuan ketenaga kerjaan, dapat libur. Mereka juga mendapatkan apa ya istilahnya kinerja. Baik. Ya seperti itu. Jadi sudah dipikirkan ya artinya dari sisi kesejahteraan gitu Pak ya. Sehingga dapat memberikan performa yang terbaik juga gitu ya saat melakukan tugasnya gitu. Oke Pak. Nah kalau dari sisi harapan nih Pak, ke depan dari Dishub Bali sendiri melihatnya seperti apa Pak, harapan ke depan? Ya, kalau harapan ke depan tentunya kami berharap layanan ini akan tetap eksis ya. Baik. Karena angkutan umum ini menjadi apa ya istilahnya pondasi kita untuk layanan transportasi publik di Bali. Kalau tidak ada transportasi publik ini, angkutan umum massal perkotaan ini, kita bisa bayangkan bagaimana nanti kemacetan yang ada di Bali. Baik. Artinya kemacetan akan bertambah banyak, namun tidak ada solusi. Nah, transportasi publik ini sebagai salah satu solusi. Bisa kita bayangkan kapasitas bus misalnya 35. Kalau itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengisi keterisian, itu dikonversikan dengan jumlah kendaraan kan lumayan itu Pak ya, bisa mengcover. Iya, mungkin bisa jadi 5 atau 7 kendaraan dalam satu bus kan. Betul. Otomatis itu akan menjadikan salah satu poin plus. Satu, bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kedua, itu juga bisa berdampak terhadap polusi udara. Jadi pengurangan polusi ya secara tidak langsung ya. Nah, seperti itu. Nah, ini menarik ya Semeton ASN ya. Jadi kalau kita lihat lagi gitu di program ini gitu Pak ya, di program angkutan umum begitu, dan tadi juga di tema kita ada kata kunci ya yang berkelanjutan. Jadi saya menangkapnya memang kita tidak hanya bicara soal hari ini gitu ya Pak. Tapi kita juga bicara soal dampak-dampak jangka panjang. Memang mungkin kalau misalnya membangun budaya itu memang nggak bisa instan ya Pak. Betul ya Pak ya? Harus pelan-pelan. Mungkin Bapak lebih tahu di lapangan gimana artinya up and downs-nya dalam membangun culture ini. Tapi memang saya tadi menarik kata-kata Bapak bahwa komitmen bersama mungkin tidak hanya di level pimpinan, tapi juga kita ya sebagai bagian dari masyarakat gitu yang berkomitmen untuk membangun budaya itu kan gitu Pak ya. Artinya saling bersinergi gitu. Apalagi kita ASN. Nah, itu tadi Pak ya. Kata kuncinya apalagi kita ASN. Kita harus turut berpartisipasi dalam program kita. Luar biasa Pak. Baik, Pak Made, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke Semeton ASN atau mungkin ada poin-poin yang belum sempat disampaikan tadi. Boleh Pak, silakan Pak disapa Semeton ASN. Baik, Semeton ASN, mungkin closing statement dari saya, ini seperti mungkin himbauan ya atau gimana ya. Jadi mari kita gunakan sarana transportasi publik perkotaan ini untuk menunjukkan bagaimana keterlibatan kita sebagai ASN dalam mendukung program pemerintah. Dan juga kita harapkan ke depan ASN Provinsi Bali maupun ASN di kabupaten kota bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan layanan transportasi publik. Tentunya kita harapkan ke depan akan berkelanjutan
dan semakin mendapatkan minat animo oleh masyarakat kita di Bali. Terima kasih. Terima kasih Pak Made atas pesan-pesan ya Pak ya yang disampaikan kepada kita semua untuk nantinya bisa kita aplikasikan gitu Pak ya sesuai dengan posisi kapasitas kita masing-masing untuk bisa memaksimalkan program-program baik yang kita miliki bersama. Karena memang pada dasarnya tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kemudahan kita semua nih Semeton ASN. Memang kita adalah bagian daripada masyarakat, kita juga ada di tengah-tengah masyarakat, kitalah yang diharapkan menjadi garda terdepan begitu Pak ya, betul, untuk mengaplikasikan, menerapkan daripada program-program baik yang kita punya begitu Pak ya. Oke, baiklah Semeton ASN, tidak terasa sudah di penghujung podcast, namun saya ingin mengingatkan lagi kepada Semeton ASN yang belum like, comment, dan subscribe episode-episode kesayangan kita di channel kita di sini di podcast ASN Bali Bisa. Jadi silakan Semeton di like, comment, dan subscribe dulu. Boleh dilihat-lihat, itu sudah ada 30-an episode ya yang sudah akan kita persiapkan begitu untuk Semeton ASN. Kita sudah hadirkan topik-topik yang menarik untuk didiskusikan, untuk ditonton begitu ya. Jadi untuk menambah wawasan kita semua. Baiklah Semeton ASN, itulah tadi untuk tema hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kru yang bertugas dan saya mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan podcast ini. Jadi ngiring Bapak kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.